Perjanjian Jokowi dan Prabowo. Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dijanjikan akan jadi presiden, tetapi dengan 3 syarat. 3 syarat minimal, yaitu melindungi perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Yang sangat jelas itu adalah kereta cepat WUS. WUS itu janjinya adalah dana dari Cina, nyatanya kan ditanggung APBN. Kemudian dana untuk infrastruktur, itu sampai segala aset dijadikan kolateral, dijadikan agunan atau jaminan. Lalu ada lagi yang misterius, yaitu yang disebut hidden debt, yaitu utang yang disembunyikan. Utang yang disembunyikan itu antara Jokowi dan Xi Jinping. Di mana Jokowi mendapatkan dana utangan, tapi ya tentu saja yang harus bayar adalah negara RI. Itu pertama. Yang kedua, jangan Prabowo mengganggu oligarki. Jadi ketika Prabowo mengundang 9 naga, apa yang terjadi di situ? Mereka itulah yang akhirnya memberi utangan kepada Republik, karena udah kehabisan dana, defisit APBN. Mereka lah yang menyokong, menjadi supplier, menjadi donor utang, mengatakan keuntungannya itu berapa banyak, itu dari PIK 1, PIK 2, dan PIK 3 masih jalan terus. Melindungi Jokowi dan keluarganya. Tidak mungkin Prabowo itu memisahkan diri dari Jokowi. Jokowi akan terus mendukung Prabowo demi keselamatannya sendiri. Termasuk tuduhan ijazah palsu. Kalau nggak dilindungi Prabowo, itu udah terbongkar kemarin-kemarin. Ini pelanggaran HAM juga, itu yang dilakukan oleh Prabowo. Di samping ketidakbecusannya, ketidakmampuannya membangun perekonomian, lalu bekerja sama dengan pihak asing, mendekatkan diri kepada Amerika dan Yahudi. Ini sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap rakyat bangsa dan negara, dan pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan, pengkhianatan terhadap para pemimpin kemerdekaan. Suasana rezim bahwa MPR, DPR yang seperti ini, plus kekuasaan kehakiman yang seperti ini, nggak mungkin mereka bisa dijatuhkan. Mereka harus dijatuhkan dulu, rezim ini harus jatuh dulu, barulah kemudian orang-orang hebat yang menggantikan pemerintahan ini. Presiden Prabowo tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, selalu MBG narasinya. Ini presiden susah kita bedakan. Sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, atau CEO MBG atau juragan catering. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu, presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling dasar itu soal pengalokasian anggaran, bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau ada anggaran khusus yang memang MBG tanpa mengklaim anggaran yang lain. Mandatory spending jelas dalam Undang-Undang Dasar bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya dialokasikan oleh pemerintah 20% dari total APBN. Di pidato kenegaraan, Presiden menyampaikan, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah, karena nilainya 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross-check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi. Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG. Stunting harus dientaskan, iya. Tetapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek. Harusnya pakai logika program atau gerakan. Kenapa MBG itu saya sebut proyek dan bukan program? Tetapi yang jelas, ringkasnya adalah ada semacam kemampatan di bangsa kita bahwa kanal-kanal perubahan, kanal-kanal perbaikan itu buntu. Kita coba cek mekanisme trias politika kita, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mekanisme yang berjalan di antara ketiga ini, itu nggak sama sekali bisa kita percaya.